Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardan Syakuro, mahasiswa Teknik Informatika angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan eh, tentang tugas data mining, yaitu data preprocessing menggunakan aplikasi WK. Di sini saya akan mengambil dataset dari UCI Learning, yaitu saya mengambil dataset dari Forest Fires. Sini saya telah mengambil datasetnya, yaitu Forest Fire. Lalu kita buka aplikasi WK-nya, lalu klik Explorer. Nah, di sini kita pilih Open File, lalu pilih di mana tempat file tersebut berada. Di sini saya meletakkannya di Download. Nah, di sini WK akan by default akan mengarahkan data file berbentuk ARFF. Di sini by defaultnya oleh aplikasi WK. Nah, file yang kita download tadi yaitu bentuknya CSV. Nah, di sini ketemu Forest Fire, yaitu dataset yang kita download tadi dari UCI Learning. Nah, apabila file yang kita download tidak berbentuk CSV, kita terlebih dahulu harus mengkonvertnya menjadi CSV. Ada banyak tools yang disediakan ada di Google untuk mengkonvert dari Excel menjadi CSV. Lalu kita open, lalu akan muncul semua data-data yang ada di dataset tadi. Nah, di sini bisa kita lihat missing value-nya 0. Lalu apabila kita klik classify, di sini kita bisa memilih filter yang kita gunakan. Di sini kita akan menggunakan algoritma Bayes. Nah, di sini semua algoritma yang terletak di sini belum bisa dipakai. Kenapa? Karena kita belum memproses data yang ada, sehingga WK akan secara otomatis mendisable semua algoritma yang ada. Lalu langkah pertama yaitu kita menentukan outliers dengan extreme value-nya, yaitu dengan menggunakan interquartile range. Itu di unsupervised, lalu di attribute kita pilih interquartile range. Interquartile range. Kita pilih algoritmanya. Lalu di sini kita bisa melihat lebih lengkap di sini di more. Nah, di sini kita bisa membaca filter untuk mendeteksi outliers dan extreme value berdasarkan interquartile range. The filter skips the class attribute. Klik di sini kita atribut indikasi indeksnya, yaitu first sampai last, yaitu semua atributnya yang kita akan deteksi outliers dan extreme value-nya. Sini extreme value faktornya 0, outlier faktornya 0. Kita klik OK, lalu kita apply. Maka akan timbul dua atribut tambahan, yaitu outlier dan extreme value. Sini bisa kita lihat, yaitu outliers yang terdeteksi yaitu berjumlah 18 dengan labelnya yes. Lalu di extreme value terdeteksi 16 extreme value. Lalu sebelum itu kita undo dulu, kita classify, kita choose sini algoritmanya, lalu kita pilih function, lalu multi-layer perceptron. Di sini kita akan melihat mean absolute error dari aplikasi dari dataset kita tersebut. Kita di sini kita bisa lihat mean absolute error yaitu bernilai 38,7, dan ini sangat-sangat tinggi. Lalu kita masuk proses selanjutnya, tadi interquartile range, lalu apply, outliers dan extreme value terdeteksi. Lalu kita pilih, kita bersihkan outliers dan extreme value-nya. Itu dengan cara
di instance, yaitu remove with values. Kenapa menggunakan algoritma ini? Karena jika kita menghapus dari sini, kita hanya menghapus atributnya tanpa menghapus value-nya. Dengan menggunakan algoritma ini, kita akan menghapus seluruh value yang ada di atribut outliers dan extreme value. Nah, caranya kita akan menginisiasikan satu persatu atribut outliers dan extreme value. Nah, kita letak di sini atribut index, kita buat 14. Kenapa 14? Karena atribut outliers terletak di indeks 14. Lalu nominal indeksnya, nah kita lihat di sebelah sini, kita pilih outliers. Oh, sebentar. Kita pilih outliers. Klik lagi. Atribut indeksnya 14. Nominal indeksnya kita pilih 2. Kenapa 2? Karena kita akan menghapus nilai outliers yang bernilai yes. Nah, nilai yes tersebut berada di nomor 2. Untuk nomor 2. Klik OK. Kita apply. Maka bisa kita lihat di sini outliers yang bernilai yes akan bernilai 0. Begitu juga di extreme value. Cara yang sama kita lakukan, tinggal ganti ini menjadi 15 karena atribut extreme value berada di indeks ke-15 dan nominal indeksnya sama 2. Itu yes berada di nomor 2. Oke kan? Kita apply kembali extreme value. Nah, di sini bisa kita lihat extreme value bernilai yes adalah 0. Lalu kita classify, kita cek lagi ini mean absolute error-nya. Start. Kita tunggu sebentar. Kita cek lagi mean absolute error-nya apakah masih tinggi atau tidak. Dan harusnya di sini kita sudah bisa melihat akurasi dari dataset kita tersebut. Nah, kita bisa lihat correctly classified instance, yaitu akurasinya bernilai 100%. Nah, kita lihat di sini mean absolute error-nya bernilai 0,007, jauh lebih kecil dari mean absolute error kita sebelumnya, sebelum data tersebut diproses, sebelum outliers dan extreme value-nya dihapuskan. Nah, lalu langkah selanjutnya kita choose ini, kita pilih nah sebentar, sini kita lihat dulu edit. Nah, di sini kita akan mendeskripsikan data-data yang bernilai numerik menjadi nominal. Contohnya di nah, kita ambil contoh ini DMC ini. Sini kita bisa lihat di sini ada 26, 35, 43, 51. Nah, di sini kita akan mendeskripsikan nilai-nilai tersebut menjadi suatu range. Kita dengan cara kita pilih filternya, yaitu di atribut kita pilih discretize ini. Kita akan mendeskripsikan nilai-nilai tadi. Nah, di sini bins kita atur menjadi 5. Bins di sini yaitu untuk mengatur kuartil-kuartil yang dibentuk atau keranjang-keranjang yang dibentuk. Di sini kita akan menentukan 5 keranjang, 5 range gitu. Di sini kita pilih null class-nya menjadi true. Lalu kita klik OK. Lalu kita apply. Nah, bisa kita lihat di sini untuk atribut X kita classify menjadi kita discrete-kan menjadi 5 bins nih. Ini yang disebut 5 bins. Jadi kita tengok, nah ini ada semua atribut-atribut yang bernilai nominal tadi akan dideskripsikan menjadi bentuknya seperti ini. Setelah ini kita classify, kita masuk ke classify, kita pilih algoritma. Nah, di sini sudah bisa kita pilih algoritma yang akan kita gunakan. Sudah aktif algoritma yang akan kita gunakan. Sini kita akan menggunakan naive Bayes. Lalu kita startkan. Nah, sini sudah selesai. Nah, akurasinya menurun menjadi 99% dengan mean absolute error menjadi 0,05. Sini tapi di sini kita bisa melihat bahwa akurasi dan mean absolute error-nya berkurang. Tetapi kita lihat di time taken-nya.
Bahkan time taken itu berjumlah 0 second. Kita lihat di yang menggunakan artificial neural network. Sini kita bisa melihat time taken-nya 1,78. Dengan data preprocessing kita lakukan, dengan step yang panjang kita lakukan tadi, kita bisa menghemat waktu jauh lebih cepat ketika tanpa memproses data tersebut. 1 detik lebih cepat, 1,78, bahkan hampir 2 detik lebih cepat ketika kita menggunakan data preprocessing. Itulah gunanya data preprocessing. Sini akan lebih jelas kita lihat pada tabel ini. Kita masukkan ke tabel ini. Nah, di sini before data processingnya, artificial neural network-nya kita able, itu bisa digunakan. Sedangkan untuk naive Bayes dia disable, tidak bisa kita gunakan. Nah, tapi setelah kita data preprocessing, setelah kita discrete-kan juga, yang artificial neural network-nya able juga bisa kita gunakan, dan naive Bayes juga bisa kita gunakan. Nah, kita akan lihat mean absolute error data before data processing, sebelum data preprocessingnya. Sebelum data preprocessing, mean absolute error-nya berjumlah 38,74. Setelah naive Bayes itu sebelum data naive Bayes itu tidak ada. Setelah data preprocessing menggunakan artificial neural network, mean absolute error-nya 0,0007. Nah, sedangkan pas kita menggunakan naive Bayes itu 0,0005. Nah, akurasinya menggunakan artificial neural network ini 100%. Sedangkan ketika menggunakan naive Bayes itu 99,793%. Nah, di sini letak perbedaannya. Time taken untuk artificial neural network itu berdurasi 1,78 second. 1,78 seconds. Sedangkan menggunakan naive Bayes di sini terdeteksi bahkan 0,0 seconds. 0 seconds, tidak mencapai 1 detik seconds. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa setelah menggunakan naive Bayes dengan cara yang begitu panjang, kita mendapatkan hasil yang akurasi bisa dibilang tinggi, 99%, bahkan hampir 100%. Tapi dengan kita sangat menghemat waktu, yaitu tidak sampai bahkan 1 second. Baiklah, mungkin segini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.